Reza ketagihan menyentuh milik Alfarizi. Rasanya juga dia sukai. Pokoknya Alfarizi yang terbaik, dan malamnya Alfarizi membiarkan Reza menyentuhnya, mencoba tidak menimbulkan suara. Hari ini lulus, puji Alfarizi dengan nafas memberat, menatap dan mengusap kepala Reza yang posisi Reza kini berada di atasnya, bergerak pelan dengan indahnya. Reza tersenyum dengan wajah memerah menahan gairah yang tertahan. Pergerakan mereka begitu lelet demi tidak menimbulkan suara. Alfarizi ikat rambut pirang panjangnya dengan jemari sebelah kiri. Tangan satunya lagi mengusap keringat di leher Raisa, mengusap yang lain. Alfarizi kini berani menyentuhnya. Raisa terlihat nakal di atasnya, membuatnya semakin sayu oleh peningkatan rangsangan. Nafas keduanya sama memberat, hingga malam panjang pun selesai dengan rasa puas. Alfarizi kecup lama kening Raisa, membuat Raisa terpejam dengan berdebar. Dia merasa dihargai. Besok coba lagi, hari ini kamu keren. Pujinya begitu lembut sampai membuat pipi Raisa merona. Raisa merasa semakin berdebar walau pada akhirnya memasang wajah kesal, mencoba menepis semuanya. Iya, moga aja bisa kayak hari ini. Turun, berat tahu. Omelnya kesal agak salah tingkah. Mau kemana? Aisyah tersenyum hangat menyambut Alfarizi dan Raisa yang kompak keluar kamar. Mau ke sawah, Bu. Mau bantu-bantu sambil isi waktu luang. Raisa kebosanan, jawabnya. Raisa hanya diam dengan senyum tipis yang canggung. Raisa pakaiannya terlalu bagus. Ibu ada pakaian khusus ke sawah. Sebentar. Aisyah terlihat senang dengan perkembangan keduanya. Iya, pakaian kamu terlalu bagus. Alfarizi tersenyum sambil mengusap puncak kepala Raisa. Hari ini percobaan kedua, semoga lulus lagi ya. Raisa menepis usapan mendebarkan itu agak salah tingkah. Iya, balasnya. Raisa menatap Aisyah yang datang dengan kaos lusuh celana bunga-bunga yang begitu norak. Nah, ini juga ibu ada topi pemberian, ibu belum pernah pakai. Raisa menerima itu dengan ragu. Dia harus memakai pakaian yang norak, lusuh, dan saling tabrakan warna. Gih, ganti. Alfarizi menuntun Raisa kembali ke kamar dan dia memilih menunggu di luar sambil ngobrol dengan Aisyah. Raisa sungguh mau pergi, Rizi. Aisyah mengusap lengan Alfarizi sekilas dengan senang. Iya, Bu, aku bikin dia perlahan berbaur agak terbiasa. Tanpa berontak, sungguh. Raisa sepertinya mulai luluh walau kadang masih gengsi dan ketus. Tapi perkembangannya baik sekarang. Jawabnya yang semakin membuat Aisyah senang. Benar kan kata ibu? Dengan kesabaran, kelembutan, dan perhatian, perlahan sekeras apapun akan luluh. Iya, Bu, dan pada dasarnya Raisa baik. Raisa di kamar mendengar itu menghangat, padahal dia sudah nakal dan membuat onar di desa ini. Tapi tetap saja dianggap baik. Membuat perasaannya tak enak dengan ketulusan suami dan mertuanya itu. Apa sudah saatnya dia benar-benar memperbaiki diri dan percaya pada mereka? Raisa terlihat risih dengan yang dipakainya. Dia pernah mengatai para petani lusuh dan dia mengalaminya kini. Kita ke sawah, mau turun juga. Jadi sayang kalau pakai pakaian bagus. Raisa menoleh menatap Alfarizi yang memakai kaos lusuh juga. Dia baru sadar. Kita kotor-kotoran. Tambah Alfarizi dengan terus menuntun Raisa menelusuri jalan setapak yang pinggir-pinggirannya sudah sawah itu. Raisa memperhatikan langkahnya sampai tergelincir beberapa kali. Untungnya Alfarizi sigap menangkapnya. Jalannya di depan, aku arahin dari belakang. Alfarizi agar mudah menangkap Raisa jika jatuh tergelincir. Raisa kembali merasa berdebar, begitu diperhatikan. Belok kiri, Raisa pun belok, menatap banyaknya para petani yang sibuk dengan mereka tanam. Siang, Pak, sapa Alfarizi dengan ramahnya. Raisa terlihat gugup saat mereka mengangkat pandangan, melihat dia dan Alfarizi. Kali ini apa yang mereka pikirkan? Apa mereka takut hasil tanamnya dihancurkan? Pengantin baru? Pagi Rizi, pagi Ning Raisa. Balas mereka silih berganti dengan ramahnya. Raisa hanya tersenyum canggung, meremas gugup jemari Alfarizi yang menuntun sebelah tangannya. Gak apa-apa, mereka semua udah maafin kamu, bisik Alfarizi. Emangnya gue kenapa? Ketusnya lalu melanjutkan langkahnya dan pekiknya saat sebelah kaki masuk ke sawah basah penuh lumpur. Alfarizi menangkapnya segera, membuat Raisa tidak jatuh terlalu dalam. Iuh, jerit Raisa merengek. Petani di sana hanya tersenyum sambil menggeleng samar.
Anak manja dari kota memang beda, pikir mereka. Alfarizi menggendongnya agar kembali ke posisi awal. Gak apa-apa, kita kan mau kotor-kotoran. Lalu Alfarizi benarkan celana yang hampir melorot itu. Reza hanya menekuk wajahnya sebal. Ngasuh anak nak Rizi, canda Pak Wahid. Iya pak, Alfariza terkekeh sambil masih membenarkan celana yang ternyata kedodoran di Reza itu. Tak heran, tubuh Reza tipis akibat dietnya itu. Sebentar, aku ikat dulu biar gak melorot. Reza semakin menekuk wajahnya. Apa katanya tadi? Anak. Andai aja dia tidak sedang ingin berubah, sudah dipastikan dia akan cabuti semua benih yang bapak itu tanam. Yuk jalan lagi. Alfarizi mengusap topi Reza. Jangan cemberut, senyum tipis aja. Nanti kebiasaan. Lanjutnya, Reza mendelik karena banyak sekali maunya. Senyum. Alfarizi menatapnya lembut dengan senyuman. Tidak merasa takut dengan delikannya. Reza pun tersenyum. Nah, cantik. Alfarizi terlalu lembut, terkesan tengah mengasuh anak itu benar. Gini, pinter, iya gitu. Reza terlihat bagai anak kecil yang terus ingin mendapat pujian dan ketagihan dipuji. Alfarizi senang sekaligus sedih. Reza anak baik yang hanya ingin dihargai, hal sekecil apapun. Dia membutuhkan perhatian bukan perbandingan. Lihat, lucunya dia sekarang yang mau turun ikut menanam benih sayuran. Terus saja meminta pujian atas kerjanya yang bagus. Gini, Alfarizi tertawa pelan. Untung dia sabar. Setiap benih kecil yang berhasil ditanam masa harus terus dapat pujian. Iya, udah bisa ya? Kamu cepat belajar. Alfarizi bersuara takjub. Reza semakin melambung, bersemangat menanamnya walau Alfarizi membenarkan hasil yang ditanamkan Reza saat Reza lengah. Hanya beberapa yang sesuai, yang lainnya hanya asal nempel di atas dan tidak tertancap. Kedua kaki Reza sudah kotor. Sekarang sepertinya Reza tidak peduli lagi soal itu. Saat awal turun menjerit dan mengeluh, tapi sekarang terlihat nyaman. Gini, iya, astaga Alfarizi jadi gemes. Ah pegel. Reza yang terus membungkuk menegakkan dulu tubuhnya. Mau istirahat Neng Reza? Reza menatap pria tua ramah itu. Padahal sudah terlihat kakek-kakek tapi masih bisa turun ke sawah. Alfarizi tersenyum. Ayo kita duduk sama kakek di sana, ajaknya sambil menonton Reza yang ragu. Sejuk mungkin kek. Alfarizi menatap Reza yang terlelap di gubuk kayu yang biasa para petani tempati untuk beristirahat. Reza tidur cukup lama, hingga Alfarizi selesai dengan tugasnya barulah Reza bangun. Kita pulang. Nanamnya? Tunjuk Reza masih agak linglung setengah mengantuk. Udah selesai. Mereka pulang membersihkan kaki di air terjun kecil. Membuat Reza merasa healing. Ternyata seru, lumayan menepis kebosanannya. Yuk kita mandi bareng. Ada ibu, pokoknya bareng. Iya. Dengan lembut Alfarizi mengalah. Dia pastikan Reza tidak jatuh dan mereka pun melewati jalanan normal hingga sampai di rumah. Kalian mandi dulu, ibu mau ke pasar sebentar. Bukannya jauh ya? Celutuk Reza. Oh itu, iya jauh. Ibu ikut kendaraan tetangga. Reza ingin bersuara ikut, ingin kembali berontak, tapi anehnya dia tidak bisa saat menatap wajah Alfarizi. Oh, kalau gitu hati-hati bu. Reza melirik keduanya yang terdiam. Apakah seterkejut itu membuatnya salah tingkah dan canggung aja?